Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya sebutkan ada beberapa sumber atau latar belakang sehingga sekolah madrasah menjadi sasaran akreditasi, maka sekarang saya akan bahas bagaimana prioritas sasaran akreditasi untuk sekolah madrasah dalam akreditasi tahun 2023 ini. Siapa yang diprioritaskan? Pertama adalah sekolah atau madrasah yang belum terakreditasi. Ini adalah sekolah madrasah yang memang belum pernah diakreditasi sebelumnya. Namun demikian, untuk diputuskan dapat atau tidaknya kita akreditasi, maka seperti yang tadi saya sebutkan, harus memenuhi IPM terlebih dahulu atau 4 aspek tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Terkait dengan izin operasional, status meluluskan, alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional, dan mata pelajaran wajib yang tercantum di dalam kurikulum nasional dijalankan atau tidak. Nah, jadi sekolah nanti yang baru dan belum terakreditasi namun sudah memenuhi IPM-nya akan kita jadikan sebagai sasaran di prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua adalah sekolah yang tidak terakreditasi. Untuk tahun 2023 ini adalah sekolah-sekolah yang sudah pernah diakreditasi tahun 2021 atau sebelumnya. Namun status ataupun hasil akreditasi yang diperoleh adalah predikat tidak terakreditasi. Ingat, status tidak terakreditasi itu akan berlaku sepanjang atau selama 2 tahun. Jadi dengan demikian, sekolah yang mendapatkan hasil akreditasinya tidak terakreditasi atau TT, namun pelaksanaannya di tahun 2022 kemarin, belum kita dapat jadikan sebagai prioritas sasaran tahun ini. Yang ketiga adalah sekolah yang sertifikatnya kadaluarsa. Ini perlu saya beri penegasan bahwa di tahun 2022 kemarin, Ban SM menetapkan lebih dari 8.000 sekolah madrasah yang sertifikatnya kadaluarsa. Di Jawa Barat sendiri ada sejumlah 1.030 sekolah. Kenapa ini terjadi? Karena ketika sekolah diminta untuk melakukan pengajuan permohonan dan pengisian dia di tahun 2022, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukannya. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian silahkan cek apabila Bapak Ibu sekalian memang harus menjadi sasaran akreditasi tahun ini. Sekali lagi, harus mengajukan permohonan untuk diakreditasi, kemudian mengisi dia dan mengunggah kelengkapan dokumen. Sekali lagi, kalau itu tidak dilakukan, maka sertifikat Bapak Ibu sekalian akan kadaluarsa. Akibat dari kadaluarsa dari sertifikat ini rasanya sudah dirasakan oleh banyak sekolah, ya, termasuk juga misalnya untuk jenjang SMA ada penurunan alokasi siswa yang dapat mendaftar lewat jalur SNMPTN. Kalau A itu misalnya 40%, sedangkan kalau kadaluarsa itu nanti atau dianggap tidak punya sertifikat itu hanya 5%. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti sosialisasi ini, mohon diperhatikan baik-baik supaya selalu memperhatikan hal-hal yang kami sampaikan dan selalu mencari informasi baik kepada kami atau melalui KPA masing-masing kota kabupaten. Sekali lagi, KPA itu adalah tangan kanan kami di setiap kota kabupaten yang singkatannya adalah dari Koordinator Pelaksana Akreditasi. Lalu prioritas keempat siapa? Prioritas keempat adalah sekolah-sekolah yang diautomasi tahun 2022. Artinya ini adalah perpanjangan 1 tahun. Nah, jadi kalau perpanjangan 1 tahun ini adalah indikasi bahwa sekolah memang kinerjanya dianggap menurun oleh sistem dari dashboard monitoring system kita. Yang kelima, ini adalah sekolah-sekolah yang reakreditasi, artinya mengajukan akreditasi ulang dan terakhir mereka melakukan atau divisitasi itu tahun 2018. Dan ini akan kita prioritaskan untuk sekolah yang memiliki status quo atau berkinerja tetap atau turun. Sedangkan sekolah yang diindikasikan kinerjanya meningkat tidak kita prioritaskan. Bapak Ibu sekalian, dari 5 prioritas ini, kemudian kita akan pelajari kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi berdasarkan prioritas yang diberikan itu. Bagaimana akibat ataupun hal apa yang bisa terjadi ke sekolah terkait dengan pengajuan atau tidak mengajukannya akreditasi kepada Ban SM.
Nah, yang pertama adalah kalau sekolah dengan status belum terakreditasi dan tidak terakreditasi, ini tadi disebutkan sebagai prioritas yang utama di dalam proses akreditasi. Kondisinya bisa jadi terpenuhi syarat, artinya dia mengajukan dan terpenuhi syarat, atau boleh jadi sekolah madrasah itu menolak. Jadi ada dua kondisi yang bisa terjadi di sini. Kalau menolak tadi kan berarti tidak mengajukan permohonan untuk diakreditasi. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, ya, kebijakan yang akan kita berlakukan kepada dua kondisi ini adalah yang pertama, apabila sekolah mengajukan permohonan dan terpenuhi syarat, maka akan kita visitasi. Dan untuk tahun 2023 ini, visitasi semua akan dilakukan secara luring ke sekolah madrasah secara langsung. Sedangkan kalau untuk sekolah madrasah dengan status belum terakreditasi atau tidak terakreditasi, kemudian menolak, maka kita akan lakukan secara otomasi. Nah, kemudian bagaimana peringkat akreditasinya? Kalau yang divisitasi itu akan bergantung kepada hasil temuan atau hasil penggalian data di lapangan oleh asesor yang tadi sudah melalui proses quality control, yaitu validasi hasil visitasi, kemudian verifikasi hasil validasi, dan seterusnya. Dan ini nanti peringkatnya akan tergantung atau sesuai dengan penetapan yang dilakukan oleh Pleno Ban SM. Sedangkan yang diotomasi karena menolak tadi, maka itu akan langsung diberikan predikatnya adalah tidak terakreditasi. Bagaimana masa perpanjangan atau masa berlakunya? Yang divisitasi itu masa berlakunya adalah 5 tahun. Sedangkan yang tidak terakreditasi ini adalah 2 tahun. Jadi kalau tahun 2023 ini tidak mengajukan sekolah yang BT atau TT ini, maka sekolah ini baru akan berhak untuk divisitasi lagi pada tahun 2025. Kemudian bagaimana skornya? Kalau skor yang diperoleh atau nilai yang diperoleh oleh sekolah tadi, kalau yang divisitasi itu atau yang terpenuhi syarat tadi, maka akan sesuai dengan penetapan Pleno Ban SM, sedangkan kalau yang sekolah TT tidak memiliki skor. Bapak Ibu sekalian, untuk prioritas yang kedua yaitu sekolah yang reakreditasi dengan kinerja menurun. Maka ini akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, terpenuhinya syaratnya, kemudian bisa jadi sekolah ini menolak untuk direakreditasi, dan juga ada kemungkinan bahwa sekolah madrasah tidak dapat kita visitasi karena keterbatasan kuota. Jadi ada 3 kondisi di sini. Untuk kebijakannya bagaimana? Untuk yang terpenuhi syarat IPR, IPM tadi ya, yaitu syarat IPR katakanlah ya, hasil pemeriksaan asesmen kecukupan tadi, maka sekolah ini akan divisitasi. Yang menolak ini akan diotomasi, jadi tidak akan diperiksa lagi. Bagaimana sekolah yang termasuk kepada tidak cukup kuota, maka ini pun akan kita otomasi. Untuk peringkatnya, kalau yang divisitasi itu sesuai dengan penetapan Pleno Ban SM, yang diotomasi karena menolak untuk reakreditasi, maka sekolah yang tadinya A akan diberi predikat B. Yang tadinya berpredikat B akan diberikan predikat C. Yang asalnya predikat C akan diberikan predikat tidak terakreditasi atau TT. Sedangkan untuk sekolah yang tidak divisitasi karena masalah kuota, maka sekolah ini akan ditetapkan bahwa peringkatnya tidak berubah atau tetap seperti sebelumnya. Untuk masa perpanjangannya, ingat untuk yang divisitasi itu akan selalu berlaku 5 tahun. Sedangkan yang menolak pun nanti akan berlaku 5 tahun. Kemudian untuk yang tidak cukup kuota tadi, maka berlakunya hanya 1 tahun. Artinya tahun depan akan menjadi prioritas akreditasi Ban SM kembali. Kemudian skornya bagaimana? Ya, kalau yang divisitasi itu sesuai dengan penetapan Pleno Ban SM, sedangkan yang menolak dan diotomasi itu, maka peringkat B akan diberikan nilai 85 dan peringkat C akan diberikan nilai 75. Sedangkan sekolah yang tidak kebagian kuota, maka akan dilakukan konversi skor. Nah, ini adalah konversi skor yang dibuat ataupun digunakan sebagai acuan Ban SM, dan ini sebenarnya berlaku untuk sekolah yang
akreditasinya sebelum tahun 2017. Sedangkan kalau untuk yang 2017 sampai sekarang, A itu adalah skornya 91 sampai 100, B itu 81 sampai 90, C adalah 71 sampai 80. Nah, sedangkan kalau misalnya sekolah itu diakreditasi sebelum tahun 2017, kemudian misalnya skor lamanya 86, karena 86 itu dulu masih A, maka dengan kondisi saat ini, maka nanti nilainya dikonversi menjadi 91, dan seterusnya, semua seperti ini. Jadi ini adalah tabel skor konversi untuk pemberian nilai sertifikat akreditasi untuk sekolah-sekolah yang reakreditasi karena akreditasi sebelumnya sebelum tahun 2017. Selanjutnya adalah bagaimana untuk sekolah yang mengajukan akreditasi dengan kinerja meningkat atau tetap. Maka kondisi yang mungkin adalah yang pertama, sekolah madrasah tersebut mengajukan dan memenuhi syarat dan tersedia kuota. Kemudian bisa jadi mengajukan, memenuhi syarat, namun tidak divisitasi karena keterbatasan kuota. Kondisi lain adalah mengajukan, namun tidak memenuhi syarat, sehingga apa? Sehingga tidak divisitasi sekolah madrasah tersebut. Atau kondisi berikutnya adalah sekolah madrasah tadi kinerjanya meningkat ataupun tetap, namun tidak mengajukan. Jadi untuk sekolah dengan kondisi kinerja tetap atau meningkat ini ada 4 kemungkinan yang diidentifikasi oleh Ban SM. Bagaimana kebijakannya? Untuk kasus yang pertama, untuk sekolah madrasah yang mengajukan dan memenuhi syarat dan tersedia kuota, maka akan kita visitasi. Tapi kalau keterbatasan kuota, berarti dia akan diotomasi. Sedangkan mengajukan namun tidak memenuhi syarat, artinya indikasi kalau misalnya sekolah itu merasa meningkat, tetapi dari indikasi yang ditangkap oleh Ban SM ternyata tidak meningkat, maka ini akan kita otomasi. Sedangkan yang tidak mengajukan pun akan kita otomasi. Bagaimana peringkat akreditasinya? Nah, kalau yang divisitasi, sekali lagi ini adalah sesuai dengan penetapan pleno Ban SM. Sedangkan kalau yang mengajukan memenuhi syarat namun tidak cukup kuota untuk divisitasi sekolah madrasah tersebut, maka akan tetap seperti sebelumnya peringkat akreditasi yang dimiliki oleh sekolah tadi. Kalau yang mengajukan namun tidak memenuhi syarat, maka kita akan tetapkan bahwa status akreditasinya atau peringkat akreditasinya masih sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian kalau yang tidak mengajukan pun akan diberikan peringkat akreditasi tetap seperti sebelumnya. Bagaimana masa perpanjangannya? Ya, kalau yang divisitasi itu 5 tahun seperti umumnya di kasus-kasus yang lain. Jadi catatan penting, kalau divisitasi pasti masa berlaku sertifikat itu adalah 5 tahun. Kalau dia mengajukan kemudian memenuhi syarat, namun kuota dari Ban SM-nya tidak cukup, maka dilakukan perpanjangan selama 1 tahun. Sedangkan untuk sekolah yang mengajukan tapi tidak memenuhi syarat atau tidak cukup bukti sesuai yang diharapkan atau sesuai yang dirasakan oleh sekolah, maka ini pun akan diperpanjang 5 tahun. Sedangkan yang diotomasi atau tidak mengajukan pun sama, akan selama 5 tahun. Skor pun demikian. Ya, jadi kalau yang divisitasi itu sesuai dengan penetapan Ban SM, kemudian kalau yang mengajukan tapi tidak cukup kuota, maka akan dikonversi nilainya. Ya, sepanjang untuk sekolah yang memang divisitasi sebelum tahun 2017 yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang mengajukan tapi tidak memenuhi syarat pun akan dilakukan konversi nilai, dan yang tidak mengajukan pun seperti dalam kondisi nomor 4 akan dilakukan konversi nilai. Jadi ini adalah 4 kasus yang mungkin terjadi untuk sekolah yang memiliki kinerja tetap atau meningkat, dan bagaimana dari sisi kebijakan kemudian peringkat akreditasi sampai skor yang mungkin terjadi yang akan direspon ataupun yang akan dikeluarkan oleh Ban SM. Selanjutnya, ini ada kasus untuk reakreditasi. Namun, sekolah melakukan pelanggaran kode etik. Apa yang dilakukan? Maka untuk kebijakannya kita akan otomasi. Namun untuk peringkatnya kita akan berikan TT atau tidak terakreditasi. Kemudian masa perpanjangan atau masa berlakunya ini adalah berlaku 5 tahun ke depan. Dan TT itu tidak memiliki skor. Nah, saya perlu tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi masalah kode etik ini sangat penting untuk mendukung proses pelaksanaan akreditasi yang efektif dan efisien. Jadi mohon diperhatikan karena Ban SM sudah punya norma, kemudian kode etik dan sanksi yang akan kita coba tegakkan semaksimal mungkin agar mendukung proses akreditasi yang
lebih bermutu. Bapak Ibu sekalian, sebagai penegasan dari prioritas dan kondisi yang disampaikan tadi, merujuk kepada arahan dan kebijakan yang saat ini dijalankan di Ban SM, perlu saya tekankan bahwa pada dasarnya, selain pertimbangan prioritas berdasarkan status sekolah dan madrasah tadi, penentuan sekolah madrasah yang diotomasi atau divisitasi juga didasarkan kepada keaktifan serta kecepatan sekolah madrasah dalam merespon informasi yang disebarkan oleh Ban SM untuk proses akreditasi ini. Juga akan dilihat nanti sekolah dan madrasah yang menjadi sasaran akreditasi, baik yang melalui otomasi maupun visitasi, akan diminta untuk melakukan pengajuan permohonan, kemudian pengisian dia dan pengunggahan dokumen-dokumen pendukung yang sudah ditentukan di IASP melalui Sispena sekolah madrasah. Nah, dengan demikian dalam kondisi sekolah atau madrasah tidak melakukan pengajuan permohonan atau tidak melakukan pengisian dia dan pengunggahan dokumen-dokumen pendukung, maka sertifikat sekolah madrasah tersebut akan dikadaluarsakan sebagaimana yang sudah terjadi pada tahun 2022. Maka dengan demikian, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sangat penting sekolah dan madrasah untuk memperhatikan bahwa pengajuan permohonan, pengisian dia, dan pengunggahan dokumen-dokumen di Sispena itu harus dilakukan.